Film berawal ketika Vasily sedang menaiki kereta. Kemudian kereta tersebut berhenti menurunkan warga, dan tentara Rusia yang sedang menunggu dari tadi masuk ke dalam kereta. Lalu kereta tersebut melanjutkan perjalanan menuju kota Stalin yang sedang diserang Jerman. Ketika telah sampai, mereka terlihat ketakutan melihat keadaan yang mengerikan. Akan tetapi, mereka dipaksa turun dan naik ke perahu untuk menuju kota Stalin. Ketika dalam perjalanan, si petinggi ini membacakan isi surat dari Ibu Pertiwi Rusia. Dan tidak lama kemudian datanglah pesawat Stuka Jerman menembaki kapal tersebut. Tentu saja para penumpangnya ketakutan hingga membuat beberapa orang mencoba untuk kabur melompat ke sungai. Akan tetapi si petinggi ini langsung menembak yang kabur. Dan akhirnya sampailah di dermaga kota Stalin. Lalu menuju ke pembagian senjata. Satu orang membawa senapan, lalu satunya membawa peluru. Dan Vasily hanya kebagian peluru saja. Jadi Vasily harus mengikuti orang yang membawa senapan dan mengambil senapannya jika si pembawa senapan tersebut meninggal. Kemudian mereka menuju ke lokasi pertempuran, dan di sini si petinggi memberikan semangat dan ancaman. Jika ada pasukan yang mundur, maka akan langsung ditembak. Sementara itu, tentara Jerman telah siap menyambut kedatangan pasukan merah tersebut, dan penyerangan pun dimulai. Hingga ada salah satu orang pasukan merah berteriak untuk mundur. Jadi semuanya ikutan mundur. Sementara itu si petinggi pasukan Rusia telah bersiap untuk menembak pasukannya sendiri yang mundur. Dan semua pasukan merah meninggal terbunuh oleh musuh dan orangnya sendiri. Kemudian terlihat sebuah mobil yang sedang berusaha menghindar dari tembakan tank Jerman, hingga membuat mobil tersebut gelimpang. Lalu si pengemudi lari dan bersembunyi di lingkaran patung di bawah tumpukan mayat. Dan tentara Jerman menembaki lokasi orang ini bersembunyi. Untung saja tembakan tentara Nazi tersebut tidak mengenainya. Kemudian orang ini melihat seorang perwira Jerman dan langsung mengambil senapan lalu membidiknya. Tiba-tiba Vasily mengatakan kalau itu akan membuat mereka berdua tertangkap. Ketika orang ini menarik pelatuknya, ternyata pelurunya sudah habis. Dan Vasily meminta senapannya untuk diisi peluru yang telah dibawanya. Setelah selesai diisi, Vasily langsung memberikan senapan tersebut ke orang ini. Tapi orang ini bingung mau nembak yang mana dulu, dan Vasily mengatakan untuk menunggu ledakan berikutnya jika ingin menembak. Dan orang ini mengurungkan niatnya untuk menembak lalu memberikan senapannya ke Vasily. Dan Vasily berhasil menembak satu persatu tentara Jerman tanpa ketahuan. Melihat aksi Vasily, orang ini mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri. Jadi namanya adalah Danilov, petugas bidang politik Angkatan Kedua Infanteri 21. Dan kini Vasily menjadi penembak jitu dan banyak membunuh perwira Jerman lalu dimasukkan ke koran. Kemudian si petinggi Stalin yang bernama Nikita mendatangi bawahannya yang terlihat sudah sangat pasrah dengan keadaannya. Kemudian Jenderal Nikita memberikan sebuah pistol lalu keluar. Sementara itu para politik sudah berbaris di hadapannya. Lalu Jenderal Nikita memberikan ceramah dan meminta saran. Lalu ada yang menjawab, tembak saja jenderal yang mundur dan para pengikutnya. Jadi berbagai macam cara sudah dilakukan agar tentara Jerman bisa dikalahkan. Kemudian Danilov langsung mengatakan dan Jenderal Nikita langsung menghampiri Danilov. Lalu Danilov menjelaskan yang intinya akan membuat tentara Jerman tersebut ketakutan dan juga menambah semangat perang pasukan merah. Kemudian Vasily mendatangi pabrik koran dan melihat tentang dirinya yang ada di bagian depan halaman. Dan di sini Vasily diangkat menjadi divisi sniper. Dan berita pun mulai tersebar dengan membunuh para petinggi Jerman. Ketika Vasily akan bersiap menembak tentara Jerman, tiba-tiba datanglah seorang bocil yang bernama Sasa.
lalu mengajak Vasily beserta asistennya yang bernama Ludmila dan Anton ke rumahnya. Dan di sini Vasily langsung disambut oleh Filipov, ibunya Sasha. Tidak lama kemudian datanglah Danilov membawa kumpulan surat untuk dibalas. Lalu datanglah si perempuan yang bernama Tania, orang yang dilihatnya ketika di kereta. Danilov dan Vasily terpukau melihat Tania sekaligus kagum ketika mendengar Tania yang kuliah di Moskow. Dan mereka berdua kembali melanjutkan tulisannya. Di sisi lain, ternyata petinggi Jerman memanggil si penembak jitu untuk menghadapi Vasily, karena Jerman telah dibuat takut oleh aksinya Vasily. Keesokan harinya, Vasily dibangunkan oleh Ludmila. Lalu Vasily langsung mendatangi lokasi Anton. Di sini Anton menjelaskan kalau ada seorang penembak jitu dan Vasily langsung menembaknya. Di sisi lain, Danilov mencoba membujuk Tania untuk menjadi operator sebagai penerjemah bahasa Jerman, karena si Tania ini bisa berbahasa Jerman. Dan tentu saja tujuan Danilov tidak hanya itu. Danilov menginginkan Tania menjadi operator radio supaya dirinya bisa mendekati Tania. Awalnya Tania menolak, tapi Danilov terus membujuknya. Katanya menjadi operator radio sama saja seperti sedang berperang. Lalu Vasily dan Ludmila pergi menuju gedung untuk mengambil kalung orang yang telah ditembak tadi. Tapi ternyata si sniper Jerman telah membidik Anton. Dan ternyata orang yang ditembak oleh Vasily itu adalah patung sekaligus perangkap dari sniper Jerman. Lalu Vasily menemukan puntung rokok dan mengatakan kalau si sniper Jerman masih berada di sini. Sementara itu pesawat pengabom Jerman datang sambil menjatuhkan bom. Vasily meminta Ludmila untuk tetap di tempat. Akan tetapi Ludmila yang ketakutan mengabaikan ucapan Vasily, dan si sniper Jerman yang mengetahui Ludmila langsung menembaknya. Setelah kejadian itu, si sniper Jerman membersihkan sepatunya sambil membaca koran. Lalu si sniper ini menanyakan arti yang sedang dibaca di koran tersebut ke Sasha. Dan Sasha langsung membacakan artinya, dan juga Sasha mengatakan kalau dirinya mengenal Vasily. Setelah mendengar itu, si sniper Jerman memanfaatkan Sasha sebagai tukang informasi. Kemudian Vasily mengatakan ke Danilov kalau Ludmila dan Anton telah meninggal, dan mengatakan kalau si sniper Jerman sangat hebat. Lalu Kulikov menjelaskan mengenai dirinya yang pernah belajar dengan si sniper Jerman, dan tentu saja dirinya tahu mengenai taktik si sniper Jerman tersebut. Jadi di sini Vasily akan melakukan pertemuan dengan Jenderal Nikita. Dan tentu saja Jenderal Nikita sangat senang berkat Vasily. Dan juga Vasily langsung dihujani pertanyaan oleh para reporter. Kemudian Kulikov dan Volodia membangunkan Vasily untuk memburu si sniper Jerman. Lalu Kulikov menceritakan tentang dirinya yang dituduh menjadi pengkhianat Rusia. Dan Kulikov mengatakan kalau dirinya diminta oleh Stalin. Tapi kemudian giginya digetok menggunakan palu hingga menjadi seperti ini. Lalu Volodia mengatakan kalau ada seorang tentara Jerman yang sedang membawa gulungan kabel. Sementara itu orang Jerman ini memberikan laporan kegiatan Vasily selama 24 jam ke si sniper Jerman. Dan dirinya mengatakan telah menangkap salah satu tentara Rusia. Dan ternyata itu adalah Volodia, rekannya Kulikov dan Vasily. Di sini si sniper mengganti bajunya lalu menyuruhnya berjalan merangkak sambil membawa kabel telepon. Ternyata si sniper memancing supaya Vasily menembaknya, lalu keberadaannya dapat diketahui oleh si sniper Jerman. Dan Kulikov langsung membuat jebakan juga, sementara Vasily bersiap untuk menembak. Padahal si sniper Jerman sudah melihat jebakan Kulikov dan akan menembaknya. Tapi Kulikov menurunkan helmnya karena dia menganggap kalau si sniper Jerman tidak ada. Lalu Kulikov dan Vasily mencoba untuk berpindah posisi. Tapi ternyata si sniper Jerman sudah bersiap untuk menembak dan langsung menembak Kulikov yang berada di depan Vasily. Melihat kejadian itu, Vasily menjadi ketakutan. Di sisi lain, Danilov menghampiri Tania sambil membawakan makanan. Dan di sini Tania meminta untuk kembali bertempur.
Sementara itu, Vasily kembali ke markas lalu dirinya mengatakan tentang kehebatan si sniper Jerman. Dan juga Danilov mengatakan kalau dirinya mempunyai seseorang yang dekat dengan si sniper Jerman tersebut dan akan memberikan informasi tentang si sniper Jerman tersebut ke Vasily. Lalu Danilov meminta tolong ke Vasily untuk mengatakan perasaannya ke Tanya. Dan Vasily langsung mendatangi dan mengatakan tentang perasaan Danilov dengan Tanya. Ternyata Tanya mengetahui kalau Vasily disuruh oleh Danilov. Kemudian Tanya mengatakan tentang orang tuanya yang meninggal dibunuh oleh tentara Jerman. Hal itu diketahuinya ketika dirinya melihat dari daftar warga sipil yang dikirim ke Jerman meninggalkan Stalingrad 3 minggu yang lalu. Sementara itu Vasily tidak berkata apa-apa dan langsung memberikan senjatanya Kulikov ke Tanya. Di lain sisi, si sniper Jerman berusaha menyogok Sasha supaya bisa memberikan informasi tentang Vasily. Sementara itu, si sniper Jerman sudah bersiap di posisi menyambut kedatangan Vasily. Tapi ternyata Vasily menggunakan jalan lain. Si sniper Jerman langsung mengetahui Vasily melewati pipa dan langsung pindah lokasi. Setelah sampai, Vasily dan rekannya akan berpencar. Akan tetapi, si sniper Jerman langsung menembak rekan Vasily dan juga membuat Vasily terpisah dengan senapannya. Lalu Vasily meminta rekannya untuk kembali. Di sini Vasily mencoba untuk menggapai senapannya menggunakan pisau yang diikat dengan benang. Tentu saja si sniper Jerman mengetahui hal itu dan langsung menembak benang tersebut. Di sisi lain, Danilov sedang memerintahkan prajuritnya untuk bertempur. Tiba-tiba rekan Vasily datang. Setelah melihat keadaan rekan Vasily tersebut, Tanya langsung pergi menghampiri Vasily. Setelah Tanya sampai, Vasily langsung meminta Tanya untuk menyilaukan penglihatannya. Dan si sniper Jerman kembali menemui Sasha langsung memberikan 2 coklat. Dan Sasha langsung mengatakan tentang Vasily. Lalu si sniper ini menanyakan ke Sasha mengapa dirinya membantu Jerman. Dan kata Sasha, kalau Jerman itu kuat dan akan memenangkan peperangan. Sementara itu Vasily dan tentara yang lain sedang berpesta karena mereka masih hidup. Lalu Vasily mendatangi Tanya dan mengatakan kalau dirinya ingin bekerja di pabrik sebelumnya. Ketika para tentara sedang tidur, Tanya menghampiri Vasily dan mendekatinya. Dan mereka berdua melakukan aksi. Kemudian Vasily mendatangi Danilov dan mengatakan untuk berhenti menulis tentang dirinya karena si sniper Jerman lebih hebat dari dirinya. Lalu Danilov memanggil Sasha dan meminta Sasha untuk mengatakan tentang si sniper Jerman. Dan tentu saja Vasily emosi karena Danilov memanfaatkan Sasha. Tapi Danilov menepis tuduhan itu. Dan Sasha melakukan itu karena keinginannya sendiri. Lalu Danilov mengatakan kalau mereka akan menyerang pabrik kimia karena si sniper Jerman ada di sana. Setelah mendengar itu, Vasily langsung pergi. Lalu Sasha memandu Vasily menuju lokasi pabrik kimia. Dan Vasily langsung bersiap menunggu kedatangan sniper Jerman sampai pagi. Dan benar saja, si sniper Jerman berada di lokasi tersebut. Namun, Vasily tidak sempat menembaknya karena dirinya sudah ngantuk berat. Lalu tentara Rusia menyerang Jerman di lokasi tersebut. Dan si sniper Jerman melihat keberadaan Vasily yang mengarah ke dirinya. Lalu si sniper Jerman langsung bersiap untuk menembak. Dan tiba-tiba salah satu orang yang sedang menggeledah mayat menghalangi pandangannya. Lalu si penggeledah tersebut menggeledah Vasily dan Vasily tidak bergerak sama sekali. Lalu jenderal ini mengatakan ke si sniper kalau Vasily telah meninggal dan juga dirinya telah menemukan barang-barangnya Vasily. Akan tetapi si sniper tidak percaya kalau Vasily telah meninggal. Lalu Jenderal Nikita mendapatkan berita dari markas Jerman kalau Vasily telah meninggal dan tentu saja Jenderal Nikita emosi dengan Danilov. Kemudian Danilov menemui Tanya dan mengatakan perasaannya. Lalu Tanya mendengar pengumuman dari tentara Jerman kalau Vasily telah meninggal. Lalu si sniper Jerman kembali menemui Sasha yang sedang sedih. Dan si sniper mengatakan kalau Vasily belum meninggal. Si sniper ini meyakini karena dirinya belum menembaknya sendiri. Lalu si sniper ini meminta Sasha untuk berjanji agar selalu di rumah. Dan Sasha menganggukkan kepalanya. Sementara itu Danilov yang sedang mengarang tulisan, tiba-tiba Vasily datang, tentu saja membuat Danilov terkejut.
Lalu Vasily mengatakan kalau dirinya ketiduran, dan ternyata Sasha ada di situ dan langsung memberitahu Vasily kalau si sniper Jerman berada di stasiun. Dan Vasily langsung menuju stasiun, dan benar saja si sniper sudah berada di situ. Sementara itu Tanya datang menghampiri Vasily. Tapi ternyata Danilov melihat mereka berdua. Tentu saja membuat Danilov cemburu dan langsung memfitnah Vasily yang katanya berusaha kabur saat bertugas. Di lain sisi, ketika Sasha sedang berjalan di dalam pipa, tiba-tiba si sniper Jerman sudah menunggunya. Lalu si sniper ini membawa Sasha, dan si sniper mengatakan kalau Vasily mengetahui persis lokasi dirinya. Kemudian Sasha digantung oleh sniper, dan Tanya yang melihat itu langsung berteriak dan langsung mengambil senapan. Tentu saja Vasily menahan aksi Tanya tersebut. Tanya pergi menemui Danilov untuk meminta tolong. Lalu Tanya dan Danilov langsung mendatangi ibunya Sasha, meminta untuk berkemas lalu pergi meninggalkan Stalingrad. Tapi Filipov tidak mau. Kemudian Danilov langsung mengatakan kalau Sasha sudah berkhianat dan membantu Jerman. Lalu Filipov, Tanya dan Danilov langsung menuju dermaga. Tapi tiba-tiba Tanya terkena bom, dan Filipov meminta dokter untuk mengevakuasi Tanya. Awalnya si dokter menolak karena Tanya sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi Filipov terus memaksanya dan dokter pun mengiyakannya. Sementara itu Danilov datang menghampiri Vasily dan menanyakan keberadaan si sniper Jerman. Lalu Danilov mengungkapkan kegalauannya dan juga mengatakan kalau Tanya telah meninggal. Dan dirinya mengatakan kalau Vasily adalah orang baik sementara dirinya telah salah menilai Vasily. Dan sebagai gantinya Danilov menjadikan dirinya sebagai umpan si sniper Jerman. Don't do that. Tidak lama kemudian si sniper Jerman keluar dari persembunyiannya. Lalu Vasily mengetahui keberadaan si sniper tersebut. Kemudian Vasily mendatangi rumah sakit mencari keberadaan Tanya. Dan film pun selesai. Ini adalah kisah nyata. Apabila Jerman berhasil mengambil kota Stalingrad, maka Perang Dunia Kedua akan dimenangkan oleh Jerman. Dan di sini Jerman sudah menguasai kota Stalin hampir 80%. Karena kota Stalin adalah pusat industri. Jadi tentara Rusia berjuang mati-matian mempertahankan kota Stalingrad. Akan tetapi tentara Jerman dapat dipukul mundur oleh pasukan merah ketika musim dingin yang sangat ekstrim. Dan juga kota Stalingrad menjadi titik balik pada Perang Dunia Kedua. Jadi Vasily Zaitsev telah mendapatkan beberapa kali penghargaan dari pemerintahan Lenin, diangkat menjadi pahlawan Uni Soviet, dan senjatanya masih bisa dilihat di Museum Sejarah Stalingrad.